Assalamualaikum. Nah, ini dia contoh yang sudah kalian tunggu-tunggu ya. Sudah banyak yang menanti contoh-contoh study plan. Nah, dari contoh ini teman-teman nanti bisa improve, bisa memperbaiki karena di sini ini contoh ini dibuat dalam waktu yang sangat singkat gitu ya, sehingga belum bisa maksimal. Tapi contoh ini sudah berhasil lolos beasiswa gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, karena di MOE itu dia tidak mensyaratkan kita untuk menceritakan siapa diri kita. Kalau di beberapa beasiswa yang lain itu ada yang kita diminta untuk menceritakan tentang siapa diri kita dalam 500 kata, dalam 1000 kata, dan seterusnya. Sehingga untuk academic background, untuk tentang siapa diri kita itu tidak terlalu perlu kita ceritakan banyak, gitu ya. Jadi langsung ke fokus rencana riset kita. Nah, karena di MOE tidak demikian, sehingga kita sampaikan sedikit di study plan ini, gitu ya. Nah, ini terkait dengan academic background, gitu ya. Jadi academic background itu di sini menceritakan saya itu menyelesaikan bachelor di sini, kemudian lanjut S2 di sini, di Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro itu adalah 6 best university in Indonesia, versi apa dan seterusnya nanti bisa dicari di googling gitu ya. Kemudian kalau kalian pernah memperoleh predikat terbaik dan seterusnya bisa disampaikan di sini, termasuk pernah mendapatkan beasiswa dan seterusnya bisa diceritakan di sini juga, ya. Kemudian research and publication experience. Sebenarnya banyak cara yang bisa kalian explore ketika kalian belum punya riset dan publication experience gitu ya. Misalnya kalian ceritakan terkait dengan skripsi kalian, skripsi saya itu begini dan seterusnya. Saya meneliti terkait dengan ini dan memberikan manfaat yang besar dan seterusnya. Saya juga waktu S1 itu sudah menerbitkan jurnal bersama dengan dosen saya dan seterusnya. Kalau dosen saya pikir tidak terlalu kesulitan untuk menceritakan riset dan publication experience ini. Tetapi tidak harus maksudnya yang hanya punya satu publikasi itu saja juga banyak yang lolos beasiswa MOE gitu ya. Jadi jangan patah semangat. Kemudian kenapa memilih study in Taiwan? Nah, ini contoh tidak terlalu bagus ya karena terburu-buru Jadi kalian bisa menyampaikan, studi di Taiwan itu merupakan impian saya sejak dulu. Kemudian Taiwan itu adalah negara yang demikian yang yang negara maju. Kemudian apalagi misalnya kalau kalian terkait dengan kesehatan gitu ya, Taiwan itu adalah negara yang bisa mengatasi pandemi, salah satu negara terbaik yang bisa mengatasi pandemi dengan cepat dan seterusnya, itu juga bisa diceritakan gitu ya. Artinya Taiwan itu adalah negara yang maju yang pantas untuk kita jadikan referensi atau kita jadikan tujuan untuk studi kita. Tuh. Nah, karena kalau penelitian yang saya ceritakan di sini itu terkait dengan studi di bursa efek,
Bursa Efek Taiwan dan juga Indonesia, sehingga di sini menceritakan Taiwan itu menjadi pionir di bidang ekonomi, bisnis, dan finance. Kemudian di sini saya bisa mengkomparasikan antara yang ada di Taiwan dengan yang ada di Indonesia, sehingga ini sangat penting untuk saya belajar di sana dan seterusnya. Nah, di sini belum sempat bercerita tentang universitas yang akan saya pilih, termasuk prodi yang akan saya pilih gitu. Tetapi kalau misalnya itu nanti posisinya misalnya tidak terlalu menguntungkan, ya teman-teman bisa memilih atau menceritakan hal-hal yang kiranya menguntungkan teman-teman atau posisinya itu bagus gitu ya. Lalu masuk ke rencana riset kita gitu ya. Jadi kalian juga di sini saya bilang bahwa my major research interest financial empirical study, corporate governance, bla 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 dan seterusnya gitu ya. Ini tidak harus seperti ini sih, tetapi ini hanya sebagai referensi saja gitu ya. Tentu teman-teman bisa mengeksplor teman-teman sendiri dengan cara terbaik gitu ya. Kemudian yang saya ceritakan tadi bahwa sebenarnya tema ini tidak terlalu well known, tidak terlalu familiar dibandingkan dengan tema-tema lain di bidang ekonomi, di bidang akuntansi yang jauh lebih menarik, di bidang finance yang jauh lebih menarik. Misalnya apa? Isu terkait dengan fraud, karena Indonesia itu termasuk negara yang fraud, sehingga sementara Taiwan itu kan negara yang bagus, yang akuntabilitasnya itu bagus, sehingga penting untuk belajar di sana, penting untuk menimba ilmu terkait dengan bagaimana mengatasi fraud, sehingga tujuan riset saya itu adalah bla 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 dan seterusnya. Terkait dengan perpajakan itu juga kalian bisa menuliskan background riset kalian atau background itu urgensi riset kalian itu apa gitu ya. Nah, itu harus dieksplor dengan baik. Kemudian selain urgensi riset kalian itu perlu dilakukan, kalian juga harus menceritakan tentang tujuan riset kalian gitu ya. Nah, kalau di sini tujuan risetnya itu demikian, misalnya saya itu mau mengeksplor dulu mulai dari peraturannya, kemudian bagaimana mengembangkan pengukuran untuk menilai efektivitas implementasi corporate governance baik itu di Indonesia dan Taiwan dan seterusnya gitu. Ada banyak sekali. Ini sebenarnya sangat banyak. Teman-teman maksudnya tidak harus banyak ini, atau kalau misalnya memang banyak ya tidak masalah gitu ya. Kemudian jadi ini bagian ini ada yang terpotong ya, ini tidak seluruhnya saya sampaikan. Jadi untuk yang rencana riset ini kalian porsinya itu yang kira-kira minimal 60% gitu ya, karena kan di sini core dari rencana studi kalian atau studi plan kalian gitu ya. Sehingga sampaikan yang baik, termasuk metodologinya itu seperti apa. Nah, itu disampaikan secara ringkas gitu ya. Jadi untuk rencana riset itu mulai dari urgensi atau alasan pentingnya kenapa riset itu dilakukan, kemudian tujuannya itu untuk apa, metodologi yang nanti akan kalian lakukan itu seperti apa gitu. Baru masuk ke timeline dan juga milestone gitu ya. Jadi timeline itu ya kira-kira seperti ini, bisa kalian lebih detail lagi, tetapi ini cukup ringkas dan cukup informatif gitu ya. Ini ya. Jadi kalau di Taiwan itu ada coursework-nya. Jadi kalian harus pastikan bahwa melihat website prodi yang akan kalian daftar gitu ya. Ada coursework atau tidak, atau ada karena kita ambilnya yang by course, jadi masih ada kelas beberapa kali gitu ya. Nah, kalau tidak berarti ini juga tidak perlu gitu ya, sehingga langsung untuk timeline itu risetnya gitu. Kalian juga sebenarnya boleh menambahkan di sini mau belajar bahasa Taiwan, karena memang kenyataannya itu kita
diberi kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin selama 1 semester, atau kalian kalau mau ambil 2 semester juga boleh, dan itu juga worth it gitu ya untuk kita selama belajar di sini. Nah, itu boleh juga dimasukkan di sini dan itu juga bagus. Lalu nah ini sudah mulai masuk ke riset, literatur review, collecting data, data analysis, writing thesis, final examination. Nah, ini juga disesuaikan dengan metodologi yang nanti akan kalian lakukan. Kemudian milestone, jadi capaian-capaian yang nanti akan kalian lakukan gitu ya. Kalau di prodi saya itu kebetulan yang wajib itu jurnalnya 2, kemudian conference presentation itu 1. Nah, informasi ini bisa kalian dapatkan dari website atau dari kakak kelas kalian. Tetapi kalau tidak ya kira-kira seperti ini sudah cukup. Kalau informasi itu tidak dengan sangat terpaksa tidak kalian dapatkan, nah seperti ini sudah baik, artinya standar minimalnya itu kalian terpenuhi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, social contribution artinya kontribusi riset kita itu seperti apa? Ini juga sebaiknya kalian tingkatkan gitu ya. Ini tidak terlalu bagus. Jadi di sini bisa berkontribusi selain untuk ilmu pengetahuan, untuk pengembangan ilmu, juga untuk praktik gitu ya. Jadi untuk perusahaan, untuk manajemen, untuk investor, calon investor, dan juga untuk policy makers. Jadi untuk government dan seterusnya, masing-masing kontribusinya apa di sini disampaikan. Nah, kalau kalian mengambil isu-isu yang memang itu isu-isu nasional yang ada di SDGs, nah itu kan juga kontribusinya itu bisa lebih dalam lagi gitu ya, bisa lebih nyata lagi gitu ya. Kemudian itu untuk study plan yang contoh pertama ya. Silahkan kalian bisa mengelaborasi untuk sesuai dengan bidang kalian, dan jangan lupa boleh kalian like ya untuk video ini jika bermanfaat untuk kalian, dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom chat ya. Semoga kalian berhasil.